Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum belajar hari ini, silahkan anak-anak berdoa terlebih dahulu agar nanti dimudahkan dalam memahami materinya dan mengerjakan penulisannya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kita hari ini akan belajar dua muatan, yaitu matematika dan bahasa Indonesia. Nah, untuk yang pertama, ini ada muatan matematika tentang membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka. Nah, mungkin di kelas 2 kemarin anak-anak sudah belajar tentang membaca dan menulis lambang bilangan ya. Jadi apa itu lambang bilangan? Nah, nanti Bu Guru jelaskan, anak-anak silahkan menyimak dengan baik ya. Nah, jadi anak-anak pernah tidak bertamasya ataupun liburan ke kebun binatang? Nah, biasanya di tempat umum, misalnya di kebun binatang itu disebutkan misalnya banyak pengunjung kebun binatang dalam satu hari ada 1.250 orang. Nah, kata-kata 1.250 orang ini jika dituliskan dalam lambang bilangan itu seperti apa? Nah, kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, jadi nih di sini Bu Guru punya 1.250. Nah, jika dinyatakan dengan lambang bilangan, ternyata hasilnya adalah ini 1.250. Nah, jadi ini dibaca 1.250. Nah, yang selanjutnya, nah di sini kita mengenal penulisan ribuan, penulisan ratusan, penulisan puluhan, dan penulisan satuan. Nah, jika penulisan ribuan itu biasanya atau penulisan ribuan itu terdiri dari 4 angka ya. Nah, jika ada 1.000 ini dibaca 1000 ya. Jika ada 5.000 itu dibaca berapa? Ya, 5.000. Terus jika 8.000 ini dibaca berapa anak-anak? Ya, 8.000. Nah, jadi 3 angka di belakang titik itu dibaca ribuan ya anak-anak ya. Nah, yang selanjutnya penulisan ratusan. Nah, ini ada 3 angka. Kalau 3 angka itu berarti termasuk ratusan. Nah, nggak ada titiknya ya. 100 ini dibaca 100. Nah, yang kalau 700 ini dibaca 700. Jika 900 dibaca berapa anak-anak? Ya, 900. Nah, ini ada ribuan terdiri dari 4 angka, ratusan terdiri dari 3 angka, sedangkan puluhan itu ada 2 angka. Misalnya ada 1 sama 0, ini dibaca berapa? 10 ya. Terus 40 dibaca 40, 60 dibaca 60 ya. Untuk penulisan satuan itu hanya terdiri dari 1 angka. Nah, ini ada angka 2, ada 5, 8. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang jika penulisan lambang bilangan ini terdiri dari 4 angka dan antara penulisan ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan kita gabungkan maka jadi seperti apa ya? Nah, di sini Bu Guru punya contoh. Nah, silakan anak-anak cermati contohnya ya. Nah, ini tadi terdiri dari 4 angka, berarti terdiri dari ribuan. Ini ada 1.000. Dibacanya berapa anak-anak? Ya, 1000 ya. Ini masih bulat 1000. Terus yang B, 2.000 dibaca berapa?
Ya, dibaca 2000 ya. Yang selanjutnya 3.500. Nah, ini sudah termasuk pencampuran antara penulisan ribuan dan penulisan ratusan. Nah, ini dibaca berapa? 3.500. 3.500. 3.500 ya. Nah, yang selanjutnya ini yang D, 4.100. Nah, jadi kita pisah antara depan titik dan belakang titik ya. 4.100. Nah, yang selanjutnya ini 4.250. 4.250 seperti itu. Nah, misalnya Bu Guru punya soal lagi. Ini titik seperti ini. Jika dibacanya itu 8.240. Nah, jika ada ini baca 8.240, maka angka yang tepat itu berapa ya lambang bilangannya ya? Maka kita tuliskan lambang bilangannya adalah 8.000, berarti 8 titik terus 240. Nah, 8 titik 240. Nah, ternyata 8.240 itu dibaca 8.240 seperti itu. Nah, ini sebagai pemahaman anak-anak, silahkan anak-anak kerjakan tugas 1 hari ini, muatan matematika tentang membaca dan menulis lambang bilangan 4 angka ya. Nah, ini yang A 2.250, dibacanya berapa? Nanti dituliskan. Yang B juga sama dituliskan. Yang C sama, yang D. Nah, ini nanti anak-anak mencari lambang bilangannya atau angkanya itu berapa saja. Jika dibacanya itu 1.700 seperti itu sampai dengan yang F. Nah, silahkan anak-anak kerjakan. Nanti jika masih belum paham boleh diulang videonya ataupun boleh bertanya ke guru ya, japri lewat WhatsApp ya. Nah, ini untuk tugas 1 muatan matematika. Yang selanjutnya ada tugas 2. Nah, di sini kita sudah masuk ke pembelajaran 2, muatan bahasa Indonesia, melanjutkan materi yang kemarin. Nah, jika materi kemarin itu ciri makhluk hidupnya adalah bergerak ya. Kemarin kita sudah belajar ciri makhluk hidup yang bergerak. Nah, jadi setiap alat gerak dari setiap makhluk hidup itu berbeda sesuai dengan tempat hidupnya. Misalnya, manusia itu berjalan menggunakan kaki, sedangkan ikan berenang menggunakan sirip dan cicak merayap di dinding. Nah, itu. Jadi alat gerak setiap makhluk hidup itu berbeda. Nah, anak-anak masih ingat tidak apa saja itu makhluk hidup? Ya, makhluk hidup itu terdiri dari 3 ya, ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di sini manusia, hewan, dan tumbuhan itu juga bernafas ya. Kita sebagai manusia itu selalu bernafas. Nah, jadi untuk ciri yang kedua ini adalah bernafas. Nah, jadi makhluk hidup itu dapat bernafas. Apabila makhluk hidup tidak bernafas, maka makhluk hidup tersebut akan mati. Nah, jadi jika kita tidak bernafas ini, kita manusia tidak bernafas, maka akan meninggal ya. Begitu juga dengan hewan maupun tumbuhan. Nah, hewan
dan tumbuhan itu juga bernafas. Nah, jadi manusia ini bernafas dengan paru-paru. Nah, di sini alat bernafas pada manusia itu namanya paru-paru. Nah, ini yang disebut dengan paru-paru ya. Paru-paru ini terletak di dada kita, dada sebelah kanan dan sebelah kiri kita ya. Anak-anak juga pasti punya. Jika tidak punya paru-paru tidak bisa bernafas. Nah, begitu juga dengan ikan. Tapi ikan ini bernafasnya menggunakan insang. Nah, di sini namanya insang. Ini alat pernafasan pada ikan. Nah, untuk hewan yang di darat misalnya itu kambing, kelinci, kucing, sapi. Nah, alat pernafasannya juga paru-paru, tapi paru-parunya itu berbeda dengan paru-paru pada manusia seperti itu. Nah, terus bagaimana tumbuhan itu bernafas? Nah, tumbuhan itu bernafas dari sinar matahari. Namanya adalah proses fotosintesis. Nah, nanti anak-anak akan belajar lebih jauh tentang proses fotosintesis ini di kelas 5 ataupun kelas 6 ya. Nah, untuk ciri yang selanjutnya adalah makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang. Nah, di sini Bu Guru punya contoh makhluk hidup, ada manusia, hewan, hewannya ayam ya, ini contohnya ya, dan tumbuhan, ini bunga. Nah, makhluk hidup itu dapat tumbuh dan berkembang. Di sini tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Nah, seperti yang kita tahu di sini ada contoh manusia. Dari bayi, anak-anak, remaja, kemudian dewasa. Nah, ini semakin tahun bertambahnya umur, maka akan bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Ini yang disebut dengan tumbuh. Begitu juga dengan ayam. Dari yang awalnya menetas, terus jadi anak ayam, terus ayam kecil, terus ayam dewasa, seperti itu. Nah, begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga mengalami tumbuh dan berkembang dari biji, terus kemudian jadi tumbuhan kecil, terus makin berkembang, terus jadi berbunga seperti itu. Jadi setiap makhluk hidup itu pasti mengalami tumbuh dan berkembang seperti itu ya. Nah, tadi untuk ciri yang kita pelajari hari ini, kita belajar bahwa makhluk hidup itu bernafas dan makhluk hidup itu mengalami tumbuh dan berkembang. Nah, sebagai latihan anak-anak hari ini, ada tugas kedua ini. Nah, tugas keduanya adalah muatan bahasa Indonesia ya, tentang ciri makhluk hidup bernafas dan tumbuh dan berkembang. Nah, ini ada 3 pertanyaan. Nanti silahkan dijawab di buku tugasnya anak-anak. Ya, nah jika belum paham dengan materi hari ini, boleh anak-anak ulang lagi videonya ataupun boleh bertanya kepada Bu Guru lewat Japri WA ya. Nah, hari ini anak-anak ada 2 penugasan ya. Tugas 1 tadi adalah matematika tentang lambang bilangan, dan tugas keduanya adalah muatan bahasa Indonesia tentang ciri makhluk hidup. Silahkan nanti dikerjakan di buku tugas anak-anak. Jangan lupa diberi tanggal ya, tanggal hari anak-anak mengerjakan agar nanti Bu Guru mudah dalam mengoreksinya. Nah, Bu Guru akhiri dulu, sekian dulu belajar hari ini. Kita lanjut besok lagi ya, insya Allah ya. Nah, silahkan dikerjakan dengan teliti. Jangan tergesa-gesa, jangan lupa berdoa terlebih dahulu juga. Nah, Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.